Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi siswa-siswi belajar kelas 6 SD Cinere 2. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum mulai pelajaran ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca basmalah bagi yang beragama muslim dan bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan. Tidak lupa Bapak dan Ibu guru selalu mengingatkan kepada siswa-siswi belajar semua untuk berperilaku hidup sehat dan bersih. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan kalian sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas. Dan di masa pandemi ini kita gunakan masker, jika keluar rumah membawa hand sanitizer, dan jangan keluar rumah sebenarnya jika tidak ada keperluan yang mendesak atau penting. Mari kita mulai pelajaran tema 1 bidang studi IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ada banyak sekali tumbuhan di bumi kita ini. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan untuk kita. Nah, agar tumbuhan bertambah banyak dan tidak punah, Tuhan membuat tumbuhan berkembang biak. Cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2 cara. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Namun pada pelajaran IPA kali ini hanya membahas perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif punya ciri-ciri. Yang pertama adalah adanya perkawinan atau penyerbukan antara benang sari dan si putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Yang kedua, ciri-cirinya adalah mempunyai biji. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah bunga atau bijinya. Nah, sebelum kita membahas lagi tentang perkembangbiakan secara generatif, prosesnya bagaimana, kita mengenal dulu bagian-bagian dari bunganya. Di sini ada gambar, ada dasar bunga, kelopak bunga, mahkota, kepala sari, benang sari. Nanti yang mana alat kelamin jantan, kelamin betina, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, bunga ya. Nah, ini penjelasannya. Pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga di bawah, di dasar, adalah bagian bunga yang menghubungkan batang dengan bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga berfungsi untuk melekatnya kelopak mahkota bunga dan bagian-bagian lainnya. Ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga saat bunga masih kuncup, dan kelopak akan terbuka ketika mahkota mekar. Kelopak bunga biasanya warnanya hijau sehingga menyerupai daun, namun tak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga akan menutup bagian yang belum mekar atau kuncup. Kelopak bunga adalah modifikasi dari daun biasanya. Selanjutnya adalah mahkota bunga itu sendiri. Ya, mahkota bagian paling menonjol, bagian yang paling cantik, bagian yang paling menarik ya. Ukuran mahkota bunga paling besar dibanding bagian lainnya. Kenapa disebut paling cantik? Karena mahkota bunga berwarna-warni. Ya, lihatlah bunga yang lain pasti banyak bunga itu berwarna-warni ya. Ada yang merah, ungu. Nah, fungsi warna pada mahkota bunga yaitu untuk menarik perhatian serangga sehingga membantu penyerbukan ya. Makanya disebut proses penyerbukan dari hewan, nanti juga bisa dari angin ya. Lalu benang sari.
benang sari tadi udah disebutkan sebagai alat kelamin jantan. Benang sari ada 3 bagian. Yang pertama adalah tangkai sari, kepala sari, serbuk sari. Nah, serbuk sari, dalam benang sari ada serbuk sari, biasa terbawa oleh angin, kupu-kupu ataupun lebah. Serbuk sari ini bisa jatuh di atas kepala putik, dan peristiwa ini disebut penyerbukan. Setelah penyerbukan, dia akan menuju ke bawah, ke dalam bakal buah atau bakal biji, seperti ini. Bakal biji, ada tulisan bakal biji, terlihat. Bakal buah. Di dalam bakal buah inilah terjadi perkawinan antara benang sari dan putik yang disebut pembuahan, di mana hasil pembuahannya disebut zigot. Pembuahan ini akan menghasilkan buah dan biji. Dan biji inilah yang bisa ditanam menghasilkan tanaman baru. Itu di dalam bakal biji ya. Ya, di dalam biji inilah yang bisa ditanam menghasilkan tanaman baru ya. Yang terakhir putik. Fungsi putik pada daun, pada bunga adalah sebagai alat kelamin betina. Putik biasanya terletak di tengah-tengah bunga, tengah-tengah putik ya. Putik umumnya terdiri dari 3 bagian, sama seperti benang sari tadi, ada 3 bagian. Yang pertama adalah tangkai putik, kepala putik, bakal buah ya. Tangkai putik yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dari bunga, yang berguna untuk membantu proses penyerbukan bunga. Kepala putik adanya di ujung atau di pucuk. Bakal buah, bagian putik yang mengandung sel telur yang terletak di bagian dasar bunga. Nah, itu penjelasannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dengan biji bisa disebutkan adalah rambutan, belimbing, durian, dan macam-macam lagi yang ada bijinya ya. Nah, itu tadi penjelasannya. Nah, ini pesan-pesan yang bisa diambil manfaatnya. Tumbuhan sangat penting bagi kita, oleh karena itu lestarikanlah dengan cara yang sangat mudah. Cara yang sangat mudah bagi Pak Cepi adalah bisa diterapkan di kamu. Jika kamu selepas makan buah, tanamlah bijinya. Dengan begitu, kamu telah ikut mengembangbiakan tanaman tersebut. Ya, jadi diperbanyak ya, dengan bantuan manusia kalau itu ya. Nah, cukup sekian pembelajaran tema 1 mata pelajaran IPA ya. Nanti ada soalnya, ini soalnya, tugas dan soal, kerjakan. Cukup mudah kok. Cari di referensi lain ya, semua yang belum terjelaskan cari referensi lain bukunya ya. Cukup dari Bapak, jaga kesehatan ya nak, makan makanan yang sehat, olahraga, jemur, banyak minum, apalagi ya, apalagi olahraga udah belum tadi. Yang terutama adalah patuhi kedua orang tua, perintah kedua orang tua ya. Jangan lupa berdoa biar kita dapat belajar sekolah di Cinere 2 lagi ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.